Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan renungan AAP atau pertemuan AAP yang kedua. Marilah kita buka dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, dalam ensiklik Laudato Si nomor 22, Paus Fransiskus menuliskan masalah-masalah limbah yang berkaitan erat dengan budaya membuang yang menyangkut baik orang yang dikucilkan maupun barang yang cepat disingkirkan menjadi sampah. Sejalan dengan ensiklik Laudato Si tersebut, ada pendapat bahwa di balik sebutir nasi yang sampai di meja kita, yang ada di depan kita dan siap untuk kita santap itu, ada kerja keras dan keringat banyak orang. Artinya, dengan menyia-nyiakan makanan, membuang makanan, kita sama saja tidak menghargai jerih payah orang-orang yang menyediakan sebutir nasi itu untuk kita. Oleh karena itu, dalam pertemuan kedua, permasalahan sampah makanan dalam kehidupan kita diajak untuk menyadari tindakan-tindakan yang dapat menjadi sumber sampah makanan. Marilah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Marilah kita hening sejenak. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang yang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami ya Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa pembukaan. Allah Bapa kami, aneka jenis ikan, berbagai bentuk unggas, beragam hewan ternak, bermacam-macam warna sayur-mayur, dan aneka rasa buah-buahan telah memperindah alam ciptaan-Mu supaya dapat kami nikmati. Ini merupakan hasil karya-Mu yang ingin Engkau tunjukkan sebagai bukti kasih-Mu. Tetapi saat ini kami telah melihat semua keindahan ciptaan-Mu, agar kami dapat menyadari aneka sampah makanan yang kami hasilkan telah menodai anugerah-Mu serta tercipta dan berdampak buruk terhadap alam ciptaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita sering melakukan atau menyia-nyiakan makanan dan minuman yang kita peroleh, yang kita dapatkan. Secara tidak langsung kita dapatkan dari Tuhan. Pertemuan yang lalu
sebelumnya telah dibahas, makanan adalah berkat Tuhan bagi manusia. Dalam kehidupan kita saat ini, seringkali kita menyisakan makanan, alias makanan yang kita makan tidak habis. Mungkin saat kita masih bersekolah, baik di SMP, bahkan di SMA, kita melakukan hal-hal yang tidak menghargai makanan. Kita juga sering membuang makanan tersebut dengan sia-sia. Ada pesan, bahkan Bapak Paus Fransiskus juga mengkritik dengan mengatakan makanan yang kita buang adalah hak orang miskin. Marilah kita mencoba untuk memanfaatkan, untuk menghargai sebutir nasi yang sampai di meja kita, yang ada di depan kita untuk siap kita santap. Di balik itu ada kerja keras, keringat yang mengucur dari banyak orang. Maka jangan sampai kita menyisakan makanan di piring hanya satu butir nasi pun. Ingat saja orang-orang yang sudah berjerih payah, bersusah payah menyediakan sebutir nasi itu untuk kita. Saya juga sangat bersyukur ketika masih anak-anak memiliki orang tua yang mencontohkan kebiasaan baik saat makan. Fokus, rapi, bersih, tidak ada tersisa sedikit pun nasi di piring. Ketika kita mengambil makanan dari tempat yang sudah disediakan oleh orang tua kita, maka kita harus dapat mengukur porsi yang akan kita makan itu. Jangan sampai berlebih, jangan sampai tersisa, bahkan terbuang sia-sia. Di sini saya hanya mengingatkan pada Bapak Ibu untuk juga mengingatkan kepada putra-putrinya, seandainya kita mengambil makanan, mendapatkan makanan, hendaklah makanan itu kita makan, jangan sampai tersisa. Apalagi pada saat pandemi saat ini, banyak sekali orang yang membutuhkan makanan. Marilah kita merenungkan hal itu dalam pertemuan hari ini, agar kita semakin sadar, semakin menghargai apa yang kita peroleh, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya makanan yang kita terima, yang kita peroleh dari orang-orang yang sudah bekerja keras. Kita selalu mengingatkan kepada orang-orang tersebut. Marilah kita mendengarkan kitab suci dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan 4. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa
salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu sekalian, tadi telah kita bahas tentang bagaimana kita atau mengapa perilaku kita menyisakan makanan dikatakan sungguh tidak pantas. Pertama, karena kita sudah menyia-nyiakan berkat dari Tuhan, yaitu makanan. Kita tidak menghargai orang-orang yang sudah berusaha untuk menyediakan makanan yang kita santap, yang kita konsumsi. Betapa kita seharusnya merasa berdosa karena membuang makanan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Paus Fransiskus, bahwa sebutir nasi itu sangat berguna bagi orang miskin yang sangat membutuhkan. Dalam bacaan kitab suci juga Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Berarti kita ini selalu memohon kepada Tuhan untuk diberikan rezeki yang secukupnya. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan yang diberkati atau diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam kehidupan sehari-hari, hendaklah kita memesan. Bila kita memesan makanan, bila kita pergi ke restoran, ke tempat makan yang umum, hendaklah kita memesan sesuai dengan porsi kebutuhan kita. Jangan sampai membuang, menyia-nyiakan makanan dan menjadi sampah di lingkungan kita. Marilah kita merenungkan hal ini dengan sungguh-sungguh agar kita dapat memberikan manfaat makanan itu baik bagi tubuh kita maupun bagi orang-orang yang sangat membutuhkan makanan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Renungan AAP yang kedua pada saat ini. Marilah kita menutup pertemuan ini dengan doa. Allah Bapa kami, aneka sampah makanan telah berserakan di bumi. Aneka sayur mayur menggunung di pasar-pasar. Berbagai jenis olahan daging menumpuk basi di pinggir-pinggir perumahan.
sementara banyak sesama kami yang kelaparan. Semoga kami dapat melihat dan mengatur hati serta langkah untuk menangkap semua pengalaman nyata ini menjadi benih-benih kesadaran baru, paradigma baru. Hal ini kami perlukan agar kami mampu mengambil langkah yang tepat untuk menyikapinya. Demi Kristus Tuhan kami dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga dalam masa Advent ini Allah meneguhkan iman kita. Amin. Semoga Allah membuat kita memiliki paradigma baru terhadap makanan, sehingga sampah makanan menjadi berkurang. Amin. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat pertemuan kedua aksi Advent Pembangunan 2020 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih.